169. Seperti Mak Comblang. Emily yang waktu itu dijemput oleh Hans, atas perintah Dion, untuk datang ke vilanya, saat ini sudah berada di sana, dan tidak ikut makan di restoran bersama Dion. Dia ditahan oleh Tuan Birawa, untuk tetap tinggal di villa, karena banyak hal yang ingin dia bicarakan dengannya. Sedangkan Dion hanya berbincang dengan Emily dan kakeknya itu, sekitar 1 jam. Setelah itu, dia mengajak bawahannya untuk makan bersama di Top Sky Restoran, dengan meninggalkan Emily di villanya sendiri. Kehadiran Emily benar-benar diterima oleh Tuan Birawa. Di samping cantik, Emily juga mempunyai kepribadian yang baik. Tutur katanya sopan dan lemah lembut, hingga membuat kakeknya Dion senang, dan bagai sedang berhadapan dengan cucu kandungnya sendiri. Saat Dion dan anak buahnya sudah hampir selesai makan di Top Sky Restoran itu, Emily dan kakek angkatnya, beserta Iron dan pengawal-pengawal elit lainnya, baru saja akan mulai makan, yang menunya juga tidak kalah mewah dari menu yang disuguhkan di restoran tempat Dion makan tersebut. Dengan ramahnya, Tuan Birawa mempersilakan anak buahnya untuk mencicipi hidangan yang telah ada di atas meja, karena dia ingin merayakan kedatangan cucu angkatnya itu. Maka jadilah acara makan tersebut menjadi ajang kekeluargaan, untuk mempererat tali silaturahmi antara atasan dan bawahan. Tak lama kemudian, mereka pun makan dengan lahapnya. Karena memang perut sedang lapar, ditambah lagi, menu yang dihidangkan di atas meja merupakan menu mewah, sehat dan lezat. 10 menit setelah itu, acara makan tersebut hampir selesai. Tuan Birawa menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Emily dan bawahannya tersebut, dengan berucap, "Ternyata cucu angkatku ini sangat cantik sekali. Jika kalian para pengawal elit, ataupun komandan tim tertarik padanya, harus meminta izin padaku," ujarnya bercanda. "Kakek," pekik lirih Emily dengan sikap manja dan malu-malu, "kalau kalian tidak ada yang berani melamarnya, maka aku akan menjodohkannya dengan Dion." "Bagaimana?" ucap Tuan Birawa serius. "Mohon maaf Tuan Besar, kalau saya lancang, dan sekedar mengingatkan. Bukankah Tuan Muda Dion sudah memiliki Nona Ivory?" ucap Iron memberanikan diri bertanya. Iron menganggap serius ucapan dari tuannya itu. Apa salahnya kalau dia mempunyai lebih dari 1 istri? Bukankah dia mampu? Ditunjang lagi dia sekarang bukan orang sembarangan lagi. Bantah Tuan Birawa tak mau kalah. "Mohon maafkan ketidaksopanan kami ini Tuan Besar," respon Iron merasa tidak enak hati. Dia kira Tuan Birawa marah padanya. "Kau tidak salah Iron. Apa yang kau katakan itu juga tidak salah. Aku hanya menggoda cucuku ini saja," jawab Tuan Birawa menyembunyikan kekecewaannya tersebut. "Awalnya aku menjodohkan Dion dengan Maya, tapi Maya dengan halus menolak dan mengundurkan diri dari perjodohan tersebut, dengan alasan yang masuk akal. Dan dia hanya mau menjadi cucu angkatku, sama seperti si Emily ini. Bagaimana menurut kalian?" tanya Tuan Birawa kepada orang-orang yang hadir di jamuan makan itu. "Kami mendukung apapun yang menjadi keputusan Tuan Besar,"
karena kewajiban kami adalah untuk mematuhi segala perintah dan arahan yang diberikan. Jawab mereka serempak, termasuk juga Iron. Emily yang menjadi bahan perdebatan tersebut hanya tersenyum kecil malu-malu. Di dalam hatinya bersorak gembira, tapi sekaligus sedih. Entah apa yang ada di dalam hati dan pikirannya tersebut. Emily pada awalnya memang menyukai Dion. Tanpa memandang latar belakangnya sekarang, Emily menjadi sadar diri. Ketika kawan-kawan sekampusnya dulu menjauhi Dion, Emily malah merapat dan tidak memperdulikan apapun yang diucapkan oleh orang-orang sekampusnya itu. Apalagi setelah dia diselamatkan oleh Dion dari kejahatan segelintir mahasiswa yang berniat kurang baik padanya waktu itu. Benih-benih suka, sayang dan cinta sudah mulai tumbuh di hati Emily. Tapi dengan pandainya dia menyembunyikan perasaan tersebut, dan tidak pernah diungkapkannya kepada Dion sampai saat ini. Walaupun setiap hari, Dion dibully, dicerca dan dihina, Emily tetap tampil sebagai pembela, karena dia tidak membeda-bedakan apakah Dion itu orang kaya atau orang miskin. Baginya, semua manusia itu sama. Karena sikap baik dan lembutnya itulah, Dion menjadi bersimpati pada Emily. Dalam artian bukan jatuh cinta, tetapi hanya merasa senang saja. Karena sebanyak-banyak temannya di kampus, hanya Emily yang selalu memberikan motivasi dan dorongan pada Dion. Saat ini, karena merasa tidak enak menjadi bahan perbincangan di acara makan tersebut, Emily berkata, "Kakek dan saudara semua, sebaiknya kita selesaikan makan dulu. Karena takut makanannya nanti direbut oleh lalat," ucapnya sambil bercanda. Mendengar ucapan Emily yang kocak tersebut, mereka jadi tertawa lepas. Hilang sudah ketegangan yang sempat terjadi beberapa saat tadi. Tuan Birawa pun demikian. Entah mengapa, dia begitu antusias untuk menjodohkan Dion dengan siapa yang dia sukai. Ini bisa gawat. Padahal Emily itu kan awalnya hanya adik angkat Dion. Dan mereka juga sudah berikrar demikian. Lalu bagaimana kalau Tuan Birawa menjodohkan Emmy dengan Dion? Kan bisa berabe ya? Walau sebenarnya bisa, tapi kita juga tidak tahu bagaimana nanti dunia mempermainkan mereka. Jangankan yang ada di depan mata, yang jauh pun kadang-kadang merapat dan mendekat. Yang dekat malah menjauh dan hilang ditiup angin. Jika seandainya Emily memang berjodoh dengan Dion, yaitu hak mereka. Dan siapapun tidak bisa mencegahnya. Sebaliknya, andai Ivory tidak berjodoh dengan Dion, itu mungkin karena takdir. Siapapun tidak bisa memaksa agar mereka tetap bersama. Namun bagi Emily, untuk saat ini, sekali tidak tetaplah tidak. Dia tetap menganggap Dion itu sebagai kakak angkatnya, dan orang yang sangat berjasa bagi hidupnya. Dulu, kini dan nanti. Walaupun di dalam hatinya ada perasaan cinta, tapi itu dulu. Setelah beberapa saat berlalu, apalagi setelah dia mengetahui bahwa Dion itu orang kaya dan pewaris satu-satunya perusahaan Birawa Group, dan sudah punya Ivory, tentu saja dia tidak mau memotong haluan orang. Itulah prinsip dasar Emily. Setelah setengah jam,
Acara makan itu pun selesai. Dan perbincangan masih tetap berlanjut. Apapun yang aku ucapkan tadi, jangan dianggap serius. Emily baru saja datang bergabung di keluargaku. Tentu saja dia harus belajar menyesuaikan diri. Ucap Tuan Birawa, sambil mengedarkan pandangannya pada semua yang hadir di situ. Kemudian beralih ke Emily. Selama kau bekerja di perusahaan Birawa Group, di mana kau tinggal Emily? Tanya Tuan Birawa tiba-tiba. Karena awalnya Emi bukan berasal dari orang kaya. Maka selama bekerja di Birawa Group, Emi tinggal di rumah warisan orang tua. Jawabnya. Tapi setelah diterima bekerja kembali di perusahaan yang sama, dan diberi kepercayaan untuk menduduki pimpinan, maka dengan gaji yang didapatkan itu, Emi pergunakan untuk mencicil pembelian rumah, yang saat ini belum lunas juga. Sambungnya lagi. Ternyata begitu. Di mana lokasi rumah yang kau beli itu? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Di bagian timur kota B. Komplek perumahan mewah Geraha Nirwana. Jawabnya lancar. Hahaha. Ternyata pilihanmu tepat. Dan mulai saat ini, kau tidak perlu lagi mencicil rumah itu. Karena perumahan tersebut adalah milik Birawa Group. Karena kau adalah cucuku, maka aku sebagai kakekmu akan membebaskan pembayaran rumah itu. Tapi Kek, tidak ada tapi-tapi. Setelah Dion pulang, kakek akan membicarakan masalah ini dengannya. Baiklah. Karena acara makan ini telah selesai. Dan jika kalian ada kesibukan lain, silakan membubarkan diri. Ucap Tuan Birawa tegas. Baik Tuan Besar, kami undur diri. Jawab mereka serempak kecuali Airen. Bagaimana menurut pendapatmu Airen? Kalau Emi ini, kita jodohkan dengan tuan mudamu. Tanya Tuan Birawa. Sesaat setelah orang-orangnya itu pergi. Saya akan mengikuti semua perintah dan arahan dari Tuan Besar. Jawab Airen tidak mau gegabah lagi. Aku mau jawaban tegas. Tidak bertele-tele seperti itu. Bantah Tuan Birawa tidak senang. Kakek. Bukankah kakek sudah tahu dan mendengar bahwa Emily ini adalah cucu kakek, dan sekaligus adik angkat daripada Tuan Muda Dion. Kalau kakek menjodohkanku dengan Tuan Muda, apa yang akan terjadi? Emi hanya ingin menjadi cucu saja, tapi bukan cucu menantu. Sanggah Emily menengahi ketegangan itu. Kalau kakek ingin agar Dion beristri lebih dari satu, maka sebaiknya kakek membujuk kembali kakak Maya itu untuk mau menikah dengan Tuan Muda. Ucapnya lagi. Kakek sudah berusaha membujuknya. Bahkan Dion dan Ivory juga sudah menemuinya. Tapi keputusannya tetap. Dia tidak mau menikah dengan Dion. Bantah Tuan Birawa apa adanya. Bagaimana Kek? Kalau Maya itu dijodohkan dengan salah seorang dari pengawal-pengawal kakek itu. Ucap Emily memberi usul. Betul juga apa yang kau katakan itu. Kakek baru terpikir. Setelah kau mengucapkan usul tersebut. Jawab kakeknya senang. Tunggu dulu. Memangnya apa hak kakek untuk mengatur agar Maya mau menikah dengan pilihan kakek, sementara dia mempunyai orang tua dan saudara kandung sendiri? Ucap Tuan Birawa merasa bersalah. Emily terdiam. Baru dia menyadari bahwa ucapan
itu jelas saja salah. Karena dia melupakan keberadaan orang tua Maya. Dan keberadaan saudara kandungnya itu. Oh ya, apakah kau sudah punya calon? Tanya Tuan Birawa tiba-tiba. Emily hanya diam saja. Tidak berani merespon atau menjawab pertanyaan dari kakek angkatnya tersebut. Tapi beberapa saat kemudian dia berkata, sejujurnya Emily belum pernah menjalin hubungan dengan siapapun kek. Tapi kalau boleh jujur Emi berterus terang, bahwa orang pertama yang Emi sukal dan cintai dulu adalah Tuan Muda Dion. Karena kami berteman sudah cukup lama. Jawab Emily berterus terang. Kalau begitu kebetulan sekali. Bagaimana kalau kau menikah dengan cucuku saja? Desak Tuan Birawa senang. Menikah dengan siapa kakek? Ucap seseorang yang tiba-tiba saja datang dari arah belakang. Dion. Kebetulan sekali kau datang. Ayo cepat ke sini. Sambut kakeknya senang. Memangnya ada masalah apa kek? Tanya Dion penasaran. Kakek sedang berencana untuk mencarikan jodoh buat adikmu ini. Karena usianya pun sudah pantas untuk menikah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jawab kakeknya terus terang. Nah itu sangat bagus kedengarannya. Dion setuju saja kek. Respon Dion cepat. Menimpali pernyataan dari kakeknya tersebut. Namun sedetik kemudian Dion berkata, tapi apakah kakek lupa bahwa Emily ini walau cucu angkat kakek, tapi dia kan masih punya keluarga. Kalau kakek dengan seenaknya saja menjodohkan Emi dengan orang lain, lalu bagaimana perasaan keluarganya? Ucap Dion mengingatkan kakeknya itu. Benar juga apa yang kau katakan. Kenapa kakek semakin lama semakin linglung dan terlalu bersemangat kalau dalam masalah jodoh menjodohkan ini? Jawab kakeknya sambil memijit kulit keningnya yang mulai keriput itu. Apakah di kota B ini kau mempunyai keluarga Emil? Ujarnya. Ada kek. Dan Tuan Muda sudah mengetahuinya. Mereka tinggal di pinggiran kota B itu. Jawab Emily cepat. Jangan panggil aku Tuan Muda. Ketika kita sedang bersama dalam keluarga ini, panggil aku kakak. Apakah kau sudah lupa Lily? Tanya Dion mengingatkan Emily. Ya Emi lupa kak. Dan kakak juga jangan memanggil Emi dengan Lily lagi. Tapi panggil dengan Emi saja. Ucap Emily turut mengingatkan Dion. Dan Dion hanya mengangguk kecil saja. Oh ya. Tadi Emily ada menceritakan bahwa orang pertama yang dia kenal dan dia sukal adalah kamu Dion. Apakah selama ini kau mengetahui perasaannya? Tanya kakek Birawa ingin tahu. Dion tidak menjawab ataupun bersuara. Dion hanya mengerutkan keningnya pertanda terkejut. Dan tidak menyangka bahwa selama ini Emily ada menaruh hati padanya. Pantas saja sikapnya dari dulu sangat baik dan lembut pada Dion. Dion tidak tahu masalah itu kayak yang Dion tahu. Emily ini telah berikrar bahwa dia hanya ingin menjadi saudara angkatku saja. Jawab Dion mencoba mengelak. Jangankan saudara angkat, sepupu saja bisa menikah. Kalau sama-sama mau. Atau bagaimana? Kalau Emily ini kakek jodohkan denganmu saja? Tanya Tuan Birawa tanpa berselindung lagi. Kakek ini memang ya. Ketemu Maya langsung dijodohkan dengan Dion. Ketemu Emily dijodohkan lagi dengan Dion.
nanti ketemu dengan orang lain, dijodohkan lagi. Lalu siapa sebenarnya yang kakek inginkan? Bukankah Dion sekarang sudah memiliki Ivory? Protes Dion mencoba mengingatkan kakeknya tersebut. Benar apa yang kau katakan itu. Tapi kakek ingin agar Emily ada yang melindungi. Jawab kakeknya enteng. Apakah kakek lupa dengan ucapan kakek sendiri? Jika Dion menikah lebih daripada satu, maka di kemudian hari akan menjadi fitnah. Karena masing-masing keturunan Dion mungkin akan berebut harta warisan Dion. Apakah kakek lupa? Bantah Dion tidak mau kalah. Waduh, kakek benar-benar lupa cucuku. Kalau begitu, kakak tarik ucapan kakek tadi. Dan kau Emily, jangan diambil hati. Paham? Jawab Tuan Birawa tidak tetap pendirian. Paham kek? Jawab Emily sambil tersenyum manis. 170. Rencana licik. Hari itu Emily benar-benar bahagia. Karena disambut dan diterima dengan tulus oleh keluarga barunya itu. Sepanjang sore, setelah habis makan, Emily diajak oleh kakek angkatnya itu untuk berkeliling kota Golden City dan singgah di beberapa toko untuk membeli keperluannya. Ditemani oleh Iron dan beberapa komandan serta pengawal elit, Tuan Birawa dan cucunya itu mengunjungi beberapa hotel, restoran, toko dan lain-lain. Mereka disambut oleh karyawan. Semua tempat yang mereka kunjungi tersebut dengan penghormatan yang begitu tinggi. Ketika sedang berada di mall mewah miliknya itu, Tuan Birawa berkata, "Kau carilah baju dan perlengkapanmu sebagai seorang perempuan, dan cari juga untuk keperluanmu bekerja, karena kakek tak mau cucu kakek berpenampilan buruk dan tidak menarik." Ucap Tuan Birawa tulus. "Tidak usah kek. Apa yang telah kakek beri itu sudah lebih dari cukup. Emi tidak mau menyusahkan kakek nanti." Sanggah Emily dengan suara pelan, tapi cukup jelas. "Jangan berani membantah perintah kakek. Dan jangan membuat kakek kecewa." Protes Tuan Birawa tidak senang. Karena sudah diperingatkan seperti itu, Emily tidak berani membantah lagi, dan segera pergi ke bagian perlengkapan wanita, termasuk juga membeli baju-baju kasual dan baju-baju resmi, yang bisa dipakainya untuk bekerja. Nah itu baru cucu kakek. Jadi lain kali, kalau kakek perintahkan, jangan coba-coba lagi berani membantah. Ucap Tuan Birawa senang. "Baik kek," jawab Emily patuh. "Dan kau juga Iron serta kalian semua. Hari ini aku yang belanja untuk kalian. Cepat kalian cari. Kalau tidak ada di tempat ini, maka kalian boleh pergi ke tempat lain. Dan jangan berani membantah." Ucap Tuan Birawa memberi kesempatan kepada pengawal-pengawalnya itu untuk membeli keperluannya sendiri. Para pengawal Tuan Birawa, yang selama ini selalu setia menemaninya kemana-mana, menjadi terkejut sekali, karena belum pernah diperlakukan seperti itu. Apakah ini karena hatinya sedang bahagia karena mendapatkan cucu angkat baru, atau ada alasan lain? Mereka tidak mau tahu. Tanpa diperintah 2 kali, mereka pun bergegas menuju ke gerai masing-masing, yang menjual beberapa produk-produk tertentu.
Maka riuh rendahlah para pengawal-pengawal itu, memilih apa saja yang mereka inginkan. Karena ini adalah kesempatan langka, dan mereka tidak berani untuk mensia-siakannya. Sebenarnya, mereka bukan golongan orang-orang yang memanfaatkan aji mumpung, tapi karena tidak berani menantang perintah dan kebaikan Tuan Besar mereka, maka mau tidak mau walau terpaksa, mereka memilih barang-barang seperlunya saja. Hampir 4 jam Tuan Birawa dan Emily berada di tempat itu. Sepanjang keberadaannya tersebut, para pengawal yang sebelumnya ada di lokasi tersebut, memberikan pengawalan ekstra padanya. Kini malam telah menjelang. Dion dan kakeknya sedang duduk-duduk di ruang keluarga, ditemani oleh Emily dan Iron saja. Sedangkan pengawal utama lain, saat ini tidak terlihat batang hidungnya. Mungkin mereka sedang menjalankan tugasnya masing-masing, atau sedang istirahat. Sebenarnya kakek sangat betah sekali tinggal di kota yang sejuk ini. Tapi sudah hampir 4 bulan, kakek meninggalkan rumah di kota J itu. Sepertinya kakek ingin pulang untuk sementara waktu ke sana, ucap Tuan Birawa, di sela-sela acara kumpul-kumpul itu, sambil minum teh kesukaannya. Mendengar perkataan kakeknya yang tiba-tiba itu, tentu saja Dion terkejut. Lalu menjawab, tunggulah beberapa minggu lagi kek. Karena sejak adanya kakek di sini, Dion menjadi semangat, dan tidak begitu sepi lagi. Ujarnya memohon. Kakek inginnya lama-lama di sini, tapi kakek tetap harus pulang juga ke kota J. Karena ada beberapa urusan yang belum sempat kakek selesaikan sebelum berangkat ke sini. Jawab Tuan Birawa tidak semangat, dan terlihat murung wajahnya. Apakah ada sesuatu yang merisaukan kakek? Tanya Dion mencoba ingin tahu. Tuan Birawa tidak langsung menjawab pertanyaan Dion tadi, tetapi malah mengambil nafas dalam-dalam. Setelah itu barulah dia menjawab. Sebenarnya tidak begitu juga, hanya masalah kecil. Jawab Tuan Birawa seadanya, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau Dion boleh tahu, masalah kecil apa itu kek? Agar Dion bisa membantu menyelesaikannya. Tanya Dion mendesak kakeknya untuk berterus terang. Baiklah, kakek akan berterus terang padamu. Seminggu sebelum kakek berangkat ke sini, kakek ada membuat janji kepada seseorang yang menginginkan suatu jabatan di perusahaan kita, dan orang itu masih ada hubungan kekerabatan dengan kakek. Walau saudara jauh, jawab kakeknya berterus terang. Maksud kakek bagaimana? Tanya Dion penasaran. Orang itu adalah kakek jauhmu, atau boleh dikatakan sepupu jauh kakek. Usianya sekitaran 51 tahun, tapi dia mempunyai 2 orang anak, yang sifat keduanya tidak tergolong baik. Jawab Tuan Birawa sedih. Jadi maksud kakek, orang itu menginginkan sebuah jabatan yang mungkin akan diberikan kepada kedua anaknya tersebut, begitu? Desak Dion agar kakeknya berterus terang lagi. Benar sekali tebakanmu. Itulah yang membuat kakek risau. Jawabnya singkat. Sebelum kau ditemukan, kakek sudah sangat khawatir sekali. Kalau setelah kakek tiada, maka mereka akan menguasai perusahaan kakek itu. Tapi syukurlah, akhirnya kakek menemukanmu.
sehingga bisa menyelamatkan perusahaan kakek yang kau pegang sekarang ini. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Kenapa kakek tidak memanfaatkan kekuatan orang-orang kakek untuk mengatasi mereka? Tanya Dion dengan analisa cepatnya. Ini bukan masalah kuat atau tidak, tapi kakek sudah terlanjur terutang budi pada mereka. Sejujurnya kakek katakan, waktu kakek muda dulu, kakak belum sekaya seperti sekarang ini. Dulu waktu kakek masih kuliah, sama sepertimu, kakek pernah tinggal bersama dengan mereka, walau tidak terlalu lama. Tapi kakek merasa tetap terutang budi, walau rumah yang kakek tumpangi itu bukan rumahnya sendiri, melainkan rumah mertuanya. Namun tetap saja kakek merasa tidak enak waktu kakek tinggal di sana. Sepupu jauh kakek itu belum mempunyai anak, walau mereka sudah menikah cukup lama. Setelah beberapa tahun, barulah mereka mempunyai anak, dan langsung diberi dua, atau kembar. Kedua anak itulah yang perilakunya kurang terpuji, dan sekarang melalui orang tuanya, mereka ingin masuk di perusahaan kita, dan mendapatkan posisi tinggi, walau belum berpengalaman sama sekali. Walaupun ketika tinggal di sana kakek tidak makan gratis, tapi tetap tidak enak saja. Sambil kuliah dulu, kakek juga bekerja, di samping mendapat beasiswa dari kampus. Uang yang kakek dapatkan dari bekerja dan beasiswa itulah, sebagiannya kakek berikan kepada mertua sepupu jauh kakek itu. Dengan uang itulah, kakek makan. Jadi boleh dikatakan kakek sedikit berutang budi pada mereka. Ucap Tuan Birawa, menceritakan semua kisahnya pada masa lalu, dan tidak satu pun yang ditutup-tutupinya. Sekarang Dion tahu, berarti setelah kakek sukses seperti sekarang ini, mereka menuntut agar kakek membalas budi dengan menerima permintaan mereka, agar kakek memberikan jabatan tinggi kepada kedua anaknya tersebut. Respon Dion dengan prediksi tepat dan tanggap. Benar sekali seperti tebakanmu itu. Dan itulah yang kakek risaukan. Ucap Tuan Birawa lemah. Kenapa kakek tidak mengatakannya padaku sejak awal? Tanya Dion menyesali keterlambatan informasi tersebut. Sebenarnya kakek ingin berterus terang, tapi kakek khawatir akan membuatmu risau, atau menyebabkanmu bertindak sesuai dengan darah mudamu itu. Jawab Tuan Birawa khawatir. Karena kakek merasa, sepupu jauh kakek itu, ada indikasi ingin menguasai perusahaan Birawa Group secara perlahan, melalui kedua anaknya tersebut. Maka mau tidak mau, kakek harus menceritakannya padamu. Karena kendali atas perusahaan tersebut berada di tanganmu sekarang. Lalu apa keputusan kakek? Tanya Delon tidak sabar. Kakek juga belum tahu keputusan apa yang akan kakek ambil nanti. Apakah akan memberikan jabatan itu atau tidak? Jawab kakeknya penuh keraguan. Apakah kedua anak kakek jauh itu selama ini bekerja di perusahaan Birawa Group? Tanya Dion cepat. Tidak. Mereka selama ini hanya nganggur, dan bekerja ketika mereka suka saja. Hal tersebut membuat orang tuanya risau dan khawatir. Oleh karena itu, dia meminta bantuan kakek, agar menempatkan mereka di perusahaan kita.
tapi meminta jabatan tinggi. Jawab Tuan Birawa kurang senang. Jabatan apa yang mereka minta, kek? Tanya Dion sambil tersenyum licik. Kalau tidak manajer umum, direktur atau wakil direktur. Jawabnya cepat. Memang apa keahlian mereka? Apakah mereka selama ini mempunyai keahlian? Menurut penjelasan dari sepupu jauh kakek itu, kedua anaknya putus sekolah, alias tidak sampai menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Katanya baru sampai tingkat 3 awal. Kalau begitu baru 2 tahun setengah mereka berada di kampus. Tapi sudah berani-beraninya menuntut kakek untuk memberikan jabatan tinggi padanya. Cari penyakit saja, respon Dion sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah kakek harus menjawab Lia atau tidak? Kakek sudah mempercayakan perusahaan Birawa Group itu pada Dion. Jadi mohon maaf kalau Dion katakan bahwa Dion tidak setuju dan menolak permintaan mereka. Apakah kakek keberatan? Tidak sama sekali. Justru jawaban tegas seperti itu yang kakek inginkan. Jadi kakek sudah punya jawabannya kepada mereka nanti. Kakek tenang saja. Setelah ini, Dion akan menyusun strategi agar mereka tidak berbuat macam-macam. Paman Iron, paman yang selalu ada bersama dengan kakekku. Perketat penjagaan pada kakekku di kota J. Kerahkan seluruh kekuatan yang kita punya di sana. Aku yakin penolakanku itu akan membuat mereka sakit hati dan berusaha untuk membalas dendam. Ucap Dion memberi perintah pada Iron, pemimpin tertinggi tim pengawal keluarganya tersebut. Baik Tuan Muda, Anda jangan khawatir. Keselamatan Tuan Birawa adalah yang paling utama bagiku. Jawab Iron tegas. Bagus. Dengan demikian, aku tidak perlu khawatir Lak. Respon Dion senang. Jadi kapan rencana kakek untuk kembali ke kota J? Tanya Dion tiba-tiba. Mungkin seminggu lagi. Karena kakek ingin berlama-lama dengan cucu kakek ini. Agar dia dapat jodoh. Jawab Tuan Bel Rawa bercanda. Sampai membuat wajah Emily bersemu merah karena malu. Apakah cucu kakek cuma Emily saja? Tanya Dion cemburu. Ya jelas tidak. Kau adalah cucu utamaku. Dan ini adalah cucu ketigaku. Jawab kakeknya diplomatis. Siapa yang kedua kek? Tanya Dion penasaran. Ya jelas saja Mayalah. Apakah kau sudah lupa? Protes kakeknya heran. Oh iya, hampir lupa. Respon Dion sambil cengengesan. Kemudian meminum minuman dingin kesukaannya itu. Hampir 2,5 jam. Dion dan kakeknya serta Emily dan Iron berbincang-bincang di ruang keluarga itu. Tapi Emily hanya menjadi pendengar setia saja, karena dia tidak tahu apa yang harus dibicarakan dengan orang-orang yang selama ini dikaguminya itu. Setelah masing-masing merasa lelah dan mengantuk, walau saat itu waktu baru menunjukkan pukul 10 malam, tapi masing-masing dari mereka, terutama Dion, Emily dan Tuan Birawa, sudah merasa mengantuk dan ingin cepat tidur, karena besok pagi, banyak pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Hotel Bintang 4, Kota Golden City, tempat di mana Rizka dan teman-temannya itu menginap. Pada waktu yang bersamaan,
dengan aktivitas Dion dan kakeknya di hotel tempat Rizka dan teman-temannya menginap. Tommy yang sudah terlanjur sakit hati pada Mona, sedang menyusun rencana liciknya untuk membalaskan sakit hatinya tersebut. Dengan alasan ingin mentraktir sekali lagi, Tommy mengajak mereka untuk makan di restoran lain malam itu juga. Walau di hotel tempat mereka menginap disediakan menu makan malam. Sambil tersenyum licik, Tommy berucap lirih, yang hanya bisa didengar oleh telinganya sendiri. Kau tunggulah pembalasanku, Mona. Aku pastikan, malam ini kau akan jatuh ke tanganku. Tunggu saja, ujarnya sambil menyeringai. 171. Ditembak. Tumben kali ini kau royal sekali, Tom. Mentang-mentang lagi banyak duit ya? Tanya Rizka penasaran, ketika dihubungi oleh Tommy temannya itu, melalui sambungan telepon, agar datang ke restoran mewah ketiga di kota Golden City. Paradise Restaurant. Itulah nama tempat yang disebutkan oleh Tommy tadi. Letaknya tidak begitu jauh dari hotel tempat mereka menginap. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit, restoran itu sudah bisa ditemui. Restoran yang didesain mirip dunia fantasi itu, menyuguhkan pemandangan yang indah dan nyaman. Dikhususkan untuk kaula muda. Tapi ada juga kadang-kadang pasutri yang datang berkunjung ke situ, hanya sekedar ingin menikmati kenyamanan restoran tersebut sambil makan. Paradise Restaurant itu sengaja dipilih oleh Tommy untuk melancarkan niatnya dengan memesan ruang VIP pribadi yang selain dari pemesannya tidak boleh masuk ke dalam ruang tersebut kecuali ketika mengantar pesanan yang diinginkan, untuk menjaga privasi dari pelanggannya. Selain disediakan ruang-ruang khusus, Paradise Restaurant juga menyediakan ruang terbuka, yang tata letaknya sangat apik sekali, sehingga membuat para pengunjung restoran tersebut menjadi betah berlama-lama di situ. Walau harus rela mengeluarkan uang dalam jumlah banyak. Tommy sengaja tidak memesan ruang terbuka tersebut, karena dia ingin memiliki privasi bersama dengan teman-temannya itu. Maka jadilah dia memesan ruang VIP khusus di restoran tersebut. Jam pada saat itu sudah menunjukkan pukul 7.30 malam. Tapi teman-teman Tommy belum juga kelihatan batang hidungnya. Mungkin mereka sedang berada di jalan dan menuju restoran itu. Tommy dari hampir setengah jam lalu sudah mondar-mandir di depan restoran tersebut. Sebentar-sebentar dia melihat jam tangannya, kemudian mengalihkan perhatiannya ke pintu gerbang. Siapa tahu orang-orang yang ditunggunya itu datang. Akhirnya penantian Tommy berakhir. Di pintu gerbang dia melihat semua teman-temannya sedang memasuki gerbang tersebut. Dan benar saja, mereka ternyata hanya berjalan kaki untuk menuju restoran itu. Kenapa lama sekali datangnya? Perutku sudah sangat lapar. Gara-gara kalian terlambat datang. Protes Tommy sesaat setelah mereka menghampirinya. Sabaran sedikit, kenapa? Kami kaum perempuan ini butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Bukan seperti kalian. Bantah Rizka sengit. Ya udahlah. Ayo cepat masuk. Aku sudah tidak sabaran. Jawab Tommy sambil menyeringai tipis. Tapi bisa ditangkap oleh Mona. Walau dalam persekian detik terjadi.
Apa yang sedang kau rencanakan, Tommy? Apakah kau sengaja ingin menjebak kami? Tanya Mona tiba-tiba. Gila kau. Aku ini teman kalian. Tak mungkin teman makan teman. Kau paham itu? Bela Tommy merasa tersinggung. Induk hewan saja kadang-kadang memakan anaknya sendiri. Apalagi hanya sekedar teman. Balas Mona juga tidak mau kalah. Kalian berdua kenapa sih? Seperti anjing dan kucing saja. Sejak berada di kota ini, kalian sepertinya sangat bermusuhan. Padahal sebelumnya, kalian akur-akur saja. Ucap Rizka menyela pertengkaran mereka. Tahu tuh si Mona. Entah kenapa dia tiba-tiba saja memusuhiku. Respon Tommy pura-pura heran. Aku merasa ada sesuatu yang sedang direncanakannya. Untuk membalas perbuatan kita. Terutama padaku. Jawab Mona ketus. Untuk apa aku membalas perbuatanmu itu? Kalah ya kalah. Aku akui. Kau memang hebat. Karena bisa memprediksi bahwa aku akan kalah. Tapi untuk sekedar mengingatkanmu, walaupun aku kehilangan uang yang cukup banyak, tapi bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Besok kita akan meninggalkan kota ini, dan kembali ke tempat kita masing-masing. Setelah itu, entah kapan kita akan bertemu lagi. Ucap Tommy sedih. Tapi kenapa kau memilih restoran Paradise ini? Sepanjang yang kudengar, restoran ini bersifat pribadi. Karena pemesanannya bisa melakukan apa saja di dalamnya. Protes Mona masih tetap curiga. Informasi yang kau dengar itu salah. Dan tidak seluruhnya benar. Yang datang ke sini pada umumnya kebanyakan adalah pasangan kekasih. Tapi ada juga sekali-sekala pasangan suami istri, yang ingin merayakan ulang tahun dan lain sebagainya. Aku sengaja memilih tempat ini, karena aku sudah membaca brosur, dan kelihatannya sangat cocok untuk kita. Menu yang disajikan pun enak. Jadi menurutku, tempat ini sangat cocok untuk merayakan pertemuan kita yang terakhir ini. Jawab Tommy meyakinkan temannya itu. Oke, aku pegang kata-katamu itu. Tapi jika kau macam-macam dengan kami, maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisimu. Ucap Mona dengan intonasi tinggi. Liar juga perempuan ini. Padahal aku sudah cukup lama mengenalnya. Tapi belum bisa juga menyelami kepribadiannya. Aku harus hati-hati. Batin Tommy dalam hati. Kita kesini mau makan atau melihat pertengkaran kalian? Ucap Donna kesal. Kemudian beralih kepada Mona. Kau pun satu Mona. Jadi-jadilah menyudutkan Tommy. Dasar perempuan sinting. Ucap Donna tidak senang. Kau sendiri yang sinting Donna. Kau tidak tahu bagaimana sifat asli Tommy itu. Jika kau sudah pernah mengalami atau melihatnya, maka kau akan tahu bahwa sesungguhnya dia itu monster. Bella Mona menyebutkan Tommy. Hati-hati kalau bicara Mona. Respon Tommy tidak senang. Kalau kalian masih tetap saja bertengkar dan berdebat di sini, sebaiknya kita pulang saja. Ayo teman-teman, kita pulang. Ucap Rizka mencoba menghentikan pertengkaran antara Tommy dan Mona tersebut, dengan berkata seperti itu. Baik, baik. Baik, kami tidak akan bertengkar lagi. Dan aku minta maaf. Ucap Tommy cepat. Tapi hatinya membara penuh dendam.
Sekitar 6 menit, pertengkaran di luar restoran tersebut terjadi. Orang-orang yang berlalu lalang keluar masuk restoran tersebut hanya melewati mereka saja, karena di tempat itu sudah biasa terjadi banyak pasangan anak-anak muda yang kadang-kadang bertengkar di depan restoran tersebut. Penjaga atau security yang berdiri di depan pintu gerbang restoran pun hanya diam saja, karena mereka menilai tindakan Tommy dan Mona belum melampaui batas dan tidak mengganggu kenyamanan restoran tersebut, kecuali jika mereka bertengkar di dalam restoran itu. Semenit kemudian, mereka sudah berada di dalam Paradise Restoran dan langsung menuju ke ruang VIP pribadi yang telah dipesan oleh Tommy 3 jam sebelumnya. Begitu mereka masuk, tanpa diantar oleh para pelayan restoran, Tommy membuka pintu ruang VIP yang telah dipesannya tadi. Segera setelah itu, di depan mata mereka terpampang ruangan yang didekorasi sangat indah sekali. Bukan seperti ruangan biasa yang monoton, hanya ada dinding, lukisan meja dan lain. Tapi ruangan ini benar-benar didesain seperti dunia fantasi. Di tengah-tengah ruangan tersebut, terdapat sebuah meja besar dan panjang. Di atasnya tersaji banyak menu makanan, yang kelihatannya sangat lezat sekali. Tanpa membuang waktu lagi, Tommy langsung meminta kepada teman-temannya untuk duduk dan memilih kursi yang disukainya. Kemudian dipersilahkan menikmati hidangan yang telah dia pesan itu. Mona yang dari tadi curiganya sampai kebablasan seperti itu, kali ini entah kenapa tidak menaruh curiga sedikit pun. Ketika dia melihat teman-temannya dengan antusias mengambil hidangan yang tersaji di atas meja, tangan Mona pun menjadi gatal, dan langsung meraih piring yang tersedia, untuk mengambil hidangan yang sama seperti teman-temannya itu. Lalu dengan lahap teman-teman Tommy makan, Tommy juga demikian, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam hatinya bersorak gembira, karena jebakannya berhasil. Mungkinkah karena mereka lapar, sampai tidak menyadari ada niat jahat dari teman baiknya tersebut. Setelah selesai makan, Tommy berdiri dan langsung berjalan menuju meja di sudut ruangan untuk mengambil minuman khusus yang sengaja dipesannya dari pihak restoran. Dibantu oleh Raymond dan teman-temannya yang lain, mereka membawa minuman tersebut dan disajikan di depan Rizka, Mona, Donna dan yang lain-lain. Minuman yang disajikan itu bukanlah anggur mahal, tapi hanya minuman berperisa biasa saja, walau produk impor, yang tersimpan rapi di botol plastik, dengan segel yang belum dibuka sama sekali. Sekali lagi tanpa curiga sedikit pun, semua teman-temannya mengambil minuman yang kelihatan segar tersebut, kemudian membuka tutup botolnya, dan menuangkan ke gelas mereka masing-masing, lalu dengan santainya menyeruput minuman tersebut sampai tuntas. Rasakan kau Mona, kali ini kau tidak akan bisa lepas lagi dari jeratku. Walau aku tidak bisa membalas tuntas perbuatanmu itu, tapi setidaknya aku akan mempermalukanmu nanti. Batin Tommy dalam hati dan bersorak gembira. Hampir 1 jam mereka berada di ruang VIP tersebut, dan selama itu pula tidak terjadi apa-apa pada mereka.
termasuk juga Mona. Timbul tanda tanya. Rencana licik apa yang sedang direncanakan oleh Tommy tersebut? Tommy hanya menyeringai tipis ketika melihat seluruh isi botol mereka telah tuntas dan masuk ke perut teman-temannya itu. Kemudian dia berkata, "Untuk merayakan pertemanan kita yang sudah cukup lama, hari ini aku akan membuat kejutan pada kalian," ucap Tommy tiba-tiba setelah berdiri dari kursinya. Rizka, Mona, Donna dan teman-temannya yang lain menjadi keheran-heranan ketika melihat sikap Tommy yang tidak biasanya seperti itu, dan kelihatannya dia menjadi alim dan malu-malu. Dengan langkah pasti, Tommy mendekati Mona, kemudian mengambil sesuatu dari balik blazernya, serta mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah. Dibuka dan disodorkan kepada Mona. Sesaat setelah dia menempelkan lututnya di lantai, lalu berkata, "Maukah kau menjadi kekasihku?" ucap Tommy menengadahkan wajahnya ke arah wajah Mona penuh harap dan kelihatan imut. Mona dan teman-temannya itu tentu saja terkejut melihat sikap Tommy yang tiba-tiba tersebut, karena tidak menyangka bahwa Tommy akan menembak Mona saat itu juga. Padahal mereka tahu bagaimana sengitnya Tommy dan Mona bertengkar di luar tadi. Tetapi itulah yang mereka lihat saat ini. "Terima, terima, terima," ujar teman-teman Mona serempak, mendorong Mona untuk menerima lamaran dari Tommy tersebut dengan mengambil sebuah cincin permata yang diletakkan di dalam kotak berwarna merah itu. Sebagai seorang perempuan, Mona untuk sesaat terkesiap dan merasa senang ketika ada orang yang memberikan cincin seperti itu, sambil mengharapkan agar dia menjadi kekasihnya. Tapi Mona tetap saja merasa ragu-ragu dengan itikat baik dari Tommy tersebut. Dalam hatinya masih was-was. Ada sebuah rencana besar yang sedang direncanakan oleh si Tommy itu. Tapi secara perlahan, dia mengulurkan tangannya mengambil cincin yang ada di dalam kotak tersebut, lalu menunggu Tommy memasukkan cincin itu ke jari manisnya. Yes. Rencana pertama telah berhasil. Setelah ini, rencana kedua, dan tidak boleh gagal. Batin Tommy dalam hati, ketika dia sedikit menundukkan kepalanya, sambil menyeringai buas. "Cie, cie, ada yang jadian nih." Ternyata dari rasa benci menjadi sayang, dari sayang menjadi cinta. Cinta akhirnya menjadi keluarga. "Aku kok jadi iri," goda Rizka dengan sikap centilnya. Tommy dan Mona hanya tersenyum simpul saja, malu-malu. Tapi di hati Tommy bersorak gembira, karena rencana pertamanya telah berhasil. Kini dia akan melaksanakan rencana yang kedua malam ini juga. Bersambung 172. Rencana berhasil.